Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas tentang cara instalasi Linux, hari ini kita akan membahas tentang SSL. Nah, ada yang tahu nggak SSL itu apa sih? SSL kepanjangan dari Secure Socket Layer. Fungsinya untuk mengamankan data dan juga transaksi yang sedang terjadi pada website kita. Biasanya ditandai dengan gembok. Nah, di gembok itu untuk mengamankan username dan password kita biasanya ya. Oke. Setelah kita tahu apa fungsi SSL itu, biasanya SSL itu kan ditandai dengan tanda gembok atau biasa kita kenal dengan HTTPS. Nah, HTTPS itu apa sih? Oke, HTTPS merupakan Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS diamankan melalui protokol Transfer Layer Security atau biasa dikenal dengan TLS yang memberikan 3 lapis. Nah, jadi si TLS ini dia punya 3 lapis untuk melakukan perlindungan terhadap kuncinya. Yang pertama, dia ada enkripsi, yang kedua ada integritas data, dan yang ketiga ada autentifikasi. Nah, masing-masing perlindungan ini punya tujuannya sendiri. Yang pertama, proses yang pertama di situ ada apa tadi? Ada enkripsi. Enkripsi merupakan suatu proses yang tidak dapat didengar atau dikuping oleh pengguna lain. Jadi dia nih sifatnya itu tertutup. Nah, di HTTPS ini dia mengunci dengan cara enkripsi, di mana tidak ada orang yang bisa menyadap akunnya dia gitu. Oke, pada aspek yang kedua, di sini ada apa tadi tuh? Integritas data. Nah, di sini fungsi kuncinya gimana? Si TLS ini dia menjamin kalau data yang ditransfer tersebut itu aman, tidak dapat diubah ataupun dihapus sebelum sampai ke servernya. Gitu ya. Terakhir ada aspek autentikasi. Nah, ini tuh apa sih? Jadi si TLS ini menjamin atau memastikan bahwa user tersebut adalah benar miliknya. Jadi tidak bisa digunakan oleh user lain. Oke. Setelah kita tahu cara SSL mengamankan dirinya itu dengan 3 kunci tadi, 3 aspek kunci yang tadi. Sekarang gimana sih caranya untuk menerapkan HTTPS itu? Nah, di sini yang pertama, kita akan gunakan sertifikat keamanan yang kuat. Harus menggunakan sertifikat keamanan yang kuat. Nah, sertifikat di sini itu merupakan provider CA. Apa sih maksudnya? Nah, di dunia ini kita hanya kenal 2 provider CA. Itu yang pertama, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, jadi untuk install SSL ini bisa versi yang gratis ataupun versi yang berbayar. Di sini bedanya untuk yang gratis itu biasanya dia tuh ada notif gitu, peringatan kalau
itu tuh bukan kita, itu yang tidak terpercaya gitu. Ini yang ada self-seek certificate. Nah, yang kedua itu ada trust certificate authority. Nah, ini yang kedua ini versi yang berbayar. Nah, jenis ini harus didapatkan dengan membayar ke pihak CA ataupun menggunakan layanan open source seperti Let's Encrypt, di mana dia memberikan sertifikat secara gratis dan terpercaya. Gitu ya. Kemudian di sini ada contoh untuk cara membuat SSL menggunakan cPanel. Cari aja cPanel. Kemudian masukin username-nya sama password kita. Oke, kalau sudah, nah akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketik di sini. Ya, kita masukin SSL gitu ya, tulis. Di sini kan ada yang status sama yang SSL. Kita pilih yang ini kan yang status ya. Jadi ini untuk melihat status SSL-nya, kemudian ini ada SSL sama TLS biasa. Nah, kita pilih yang ini. Oke, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Pilih install and manage SSL for your state HTTPS. Oke, ini ya. Nah, kita klik link yang biru-biru itu tuh. Ya. Nih, kita klik yang install and manage SSL. Ya, ini ya. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita scroll. Nah, kita masukin deh domain kita apa. Nah, karena tadi saya bikin contoh CMS, kita cari domainnya. Ya, domainnya diisi bebas. Oke, sama halnya kayak bikin email. Nih, udah ya. Nah, oke. Kalau udah diklik-klik. Nah, muncul notifnya. Set, kau setuju. Oke. cPanel ini dia situs gratis. Dan gak ribet kalau menurut saya ya. Nah, kalau udah, kita masukin domain yang tadi kita bikin. Hap. Nih, ini kan ada tanda gemuk nih. Nah, ini namanya enkripsi. Ya. Ini tingkat pengamanannya yang enkripsi. Dengan cara menggembok, mengkunci. Ya. Ini agak ngeblur ya. Ya. Nih, kalau udah akan muncul seperti ini. Connection. Ini user kita. Udah. SSL-nya udah bisa digunain.